warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Lini Indah Lestari dengan nomor peserta 20151339003. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor mahasiswa 25010220057. Saya guru SMPN Negeri 1 Lirik, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran agar pembelajaran saya lebih baik lagi untuk kedepannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapkan. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ibu cek dulu kehadirannya ya. Alia Salma, Aluna, Alia Tarinisa, Ana, Kalista, Zevanya. Iya, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam pelajaran seni budaya. Sebelum kita masuk kepada materi yang baru, Ibu mau tahu dulu, mengingatkan kembali kepada materi sebelumnya, yaitu materi seni musik. Ada yang masih ingat? Vokal dibagi menjadi 3, yaitu intonasi, artikulasi, dan prasaringgung. Di dalam bernyanyi kita ada namanya improvisasi lagu, itu untuk memperindah lagu. Improvisasi ada 3, yaitu ritmis, melodis, dan dinamik. Jenis penampilan bernyanyi itu ada 3, ada duet, solo, sama vokal grup. Nah. Bagian wilayah nada untuk wanita itu ada 3, Bu. Yang pertama itu alto, mezzo sopran, dan suara pria dibagi menjadi 3, yaitu tenor, bariton, dan bass. Dalam teknik bernyanyi, teknik pernapasannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pernapasan dada, perut, dan diafragma. Ya, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Sudah cukup? Ya, jadi itulah materi yang ada pada bab seni musik. Anak-anak ibu sudah mengetahui berbagai macam teknik. Anak-anak ibu juga sudah mengetahui bermacam-macam jenis suara baik wanita maupun pria. Dan anak-anak ibu pun pada minggu lalu sudah menampilkan bakat menyanyinya. Semuanya pintar-pintar, hebat-hebat, suaranya juga merdu-merdu. Tapi satu pesan ibu,
jangan melupakan lagu wajib nasional ya. Nah, pada hari ini kita lanjut kepada materi seni tari ya. Nah, pada materi ini tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan yang pertama nantinya anak-anak ibu dapat memahami pengertian daripada tari kreasi. Yang kedua, anak-anak ibu dapat mengidentifikasikan jenis tari kreasi. Pada materi yang ini hampir sama dengan materi-materi sebelumnya. Untuk capaian pembelajarannya KKM-nya sama, minimal 75. Tapi kalau untuk anak 96 usahakan jangan sampai dapat nilai 75, usahakan dapat nilai yang lebih tinggi daripada 75 tadi ya. Nah, kemudian pelajarannya seni tari. Tadi ada beberapa yang menyampaikan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menari tadi. Karena dengan anggota fisik yang sempurna, anak-anak ibu dapat melakukan suatu gerakan tari. Jika kita membayangkan dengan teman-teman kita yang mungkin tidak dapat melakukan untuk membentuk kelompoknya, jadi yang bagian depan ini menghadap saja ke belakang ya, sehingga terbentuk kelompok. Ibu persilakan. Hari ini nanti akan ada diskusi, tapi sebelumnya ibu akan menampilkan dulu sebuah video. Nanti anak-anak ibu amati, cermati, perhatikan video yang akan ibu tampilkan berikut ini. Tari kreasi yang sudah ditampilkan, silakan. Dan propertinya sudah cukup modern Bu, dan unik juga. Kalau dari yang saya lihat, gerakannya itu sangat lincah dan sehingga orang yang melihat tari nirmala tersebut merasa semangat dalam melihat tari tersebut. Jadi Iya. ingin bergoyang juga. Iya. Seperti yang bisa kita lihat sama-sama di video itu, di dalam tariannya menggunakan properti Bu, dan di situ menggunakan kipas. Dengan adanya properti itu mungkin bisa menambah kesan menariknya dari tari tersebut, jadi yang nonton gak ikut bosan. Gerakan tarinya itu merupakan gerakan tarian yang sudah dikreasi. Musik pengiring tarian ini cepat dan juga lagunya sangat mencirikan kebudayaan. Dari pengertian tari kreasi. Kreasi itu adalah tarian yang gerakannya diciptakan sendiri namun masih bernuansa tradisi. Iya. Tari daerah yang dikreasi adalah tari yang berpola tradisi, kemudian gerakannya digabungkan dengan gerakan modern. Yang gerakannya dikreasikan oleh gerakan yang sudah ada. Iya. Ada lagi yang mau mencoba? Iya. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih berlandaskan atau masih bertolak pada tari tradisional atau merupakan pengembangan dari pola-pola tari yang sudah. Kesimpulan dari berbagai pernyataan dari teman-temannya tadi, tidak ada yang salah, semuanya benar. Tari kreasi itu tari yang diciptakan sendiri ya, kemudian masih ada unsur tradisionalnya. Itu yang kita dapat simpulkan dari apa yang sudah dilihat dari video tari kreasi Nirmala tadi. Jadi tari kreasi itu adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional. Dari video Nirmala tadi, tariannya itu memang benar dari asalnya memang dari tarian Melayu yang sudah dikreasikan
dengan menggunakan properti kostum yang sudah modern dengan tidak melepaskan ciri tradisionalnya. Itulah dia tari kreasi. Ya, ya, ada pertanyaan? Nah, sekarang coba siapa lagi yang mau mengulang apa yang dimaksud dengan atau pengertian tari kreasi itu? Sekali lagi, yang laki-laki. Ayo kelompok ini. Ayo. Aris, apa yang dimaksud dari tari kreasi? Tari yang gerakannya dikreasikan oleh gerakan yang sudah ada. Ya, Jepangnya. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih berbawa pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Iya, ya, Ibu. Tolak pada tari-tari yang sudah ada. Ya, kita berbicara tentang jenis tari kreasi. Nah, jenis-jenis tari kreasi ini kita dapat kelompokkan menjadi dua. Ada tari kreasi tradisi, ada tari kreasi non tradisi. Yang pertama tadi video tari kreasi ini malah masuk tari kreasi yang mana? Masuk yang tradisi. Selanjutnya untuk membandingkannya, inilah dia tugas berikutnya. Anak-anak ibu silakan diskusikan. Setelah nanti ibu tayangkan video pembanding daripada jenis tari kreasi yang berikutnya. Anak-anak ibu amati lagi, cermati lagi video selanjutnya. Nanti setelah itu saat pertama melihat aku jadi suka padamu. lihat video yang kedua, anak-anak ibu nanti sudah bisa melihat antara mana yang tari kreasi tradisi dan mana tari kreasi yang non tradisi dengan melihat kedua video yang sudah ibu tayangkan. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah duduk berkelompok. Ibu minta diskusikan, identifikasikan kedua video yang sudah ditampilkan tadi dengan melihat daripada musik, kostum dan gerakannya, ya. Jadi nanti hasilnya anak-anak ibu catat, lalu nanti anak-anak ibu presentasikan ke depan. Ada pertanyaan untuk tugas berikutnya? Nah, sebelum dimulai, ibu kasih kesempatan, silakan dibuka buku halaman 76-nya. Silakan anak-anak ibu baca terlebih dahulu untuk materi keunikan tari kreasi tersebut sambil ibu membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Yang tidak paham boleh bertanya ya. Tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Sudah? Ya, lanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan? Yuk, kepada kelompok 1, ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merupakan gerak tari kreasi. Jenis tari kreasi tradisi. Tari kreasi tradisi adalah tari yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari kreasi baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias, maupun teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Ciri-cirinya yaitu musiknya masih memakai musik daerah, kostumnya masih memakai busana daerah, namun hanya gerakannya yang dikreasikan. Kalau masalah gerakannya itu mempunyai kreasi sendiri namun masih bernuansa tradisi. Contoh tari kreasi tradisi itu ada tari nirmala, tari rentak, dan tari piring. Kelompok 4 ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan tari kreasi non-tradisi K-pop? Sabar menjawab semampu saya. Setahu saya, tari kreasi non-tradisi K-pop itu berasal dari Korea. Yang ditanya, gerakan yang lebih ekstra itu maksudnya gimana ya? Terima kasih. Gerakan yang ekstra itu tuh kayak misalnya musiknya itu kayak lebih laju dan lincah gitu. Jadi kayak dia gimana ya, kayak lebih semangat aja gitu. Tangan dulu untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini ada tambahan atau perbedaan jenis tarian yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu jenis tari kreasi non tradisi K-pop, ya. Ditambahkan di sini atau bisa menjadi berbendara kita, mungkin yang dimaksud dari kelompok 1 adalah tarian yang mungkin mengambil aliran, ya, aliran musik yang berasal dari negara Korea, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang lembar kerja peserta didik keunikan gerak tari kreasi. Yang pertama ada jenis kreasi tradisi. Pengertian tari kreasi tradisi adalah tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias maupun tata teknik pentasnya. Contohnya yaitu tari nirmala, tari kecak, tari piring, dan tari zapin lancang kuning. Ciri-ciri tari kreasi ada musik menggunakan iringan musik asal daerah tersebut seperti tari nirmala tadi yang sudah disebutkan itu menggunakan iringan musik khas Melayu. Yang kedua ada gerakan. Gerakannya masih berpola tradisi yang telah dikembangkan. Seperti contoh tadi ada tari zapin Melayu. Itu setiap gerakannya dikreasikan dengan gerakan ragam asal Melayu. Yang ketiga ada kostum, menggunakan kostum tradisional sesuai dengan daerah tariannya seperti tari piring. Untuk jenis tari kreasi dan tradisi, pengertiannya itu sendiri adalah tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dari koreografi, tata rias, tata busana, musik, tata pentasnya, dan koreografinya. Contohnya adalah hip hop, K-pop, J-pop, dance, dan big dance. Untuk ciri-ciri dari jenis tari kreasi non-tradisi, untuk musiknya sendiri adalah musiknya melepaskan diri dari musik-musik yang ada di daerah tertentu. Misalnya musik-musik yang sedang tren sekarang atau musik-musik yang baru banget dikeluarkan. Contohnya untuk K-pop tadi, musik yang digunakan adalah musik-musik keluaran terbaru dari grup yang membawakan tarian tersebut. Untuk kostumnya, kostum jenis tari kreasi non tradisi ini juga bebas, tapi lebih condong ke mengangkat tema yang mereka ambil. Contohnya dari J-pop yang sudah disebutkan tadi. Contoh salah satu pembawa tari kreasi dan tradisi
tradisi J-pop ini bisa kita ambil dari AKB48. AKB48 ini menyongsong tema pelajar wanita atau kayak gadis-gadis remaja itu. Jadi setiap mereka membawakan tariannya, mereka menggunakan kostum seperti seragam-seragam yang digunakan para siswi-siswi di Jepang. Untuk geraknya, gerak tarik kreasi non tradisi ini bebas dan melepaskan diri juga dari gerakan-gerakan tradisi, namun masih mementingkan keindahannya. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya untuk kelompok 2, tadi kami agak kurang jelas sedikit. Apa sih yang dimaksud dengan tari J-pop? Terima kasih. J-pop itu sama halnya dengan K-pop, namun cuma berbeda dari negaranya saja. Kalau K-pop kan dari Korea, sedangkan Jepang itu dan J-pop itu dari Jepang. Berarti mereka itu mereka menampilkan tarian dengan lagu-lagu Jepang. Apa itu breakdance? Makasih. Izin menjawab, breakdance itu adalah gerakan tarian jalanan yang gerakannya patah-patah dan merupakan bagian tarian hip hop. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, luar biasa ya, hebat. Jadi ada tambahan tarian baru lagi ya dari kelompok 2. Kalau tadi ada K-pop, maka tadi tamannya menambahkan ada J-pop. Jawabannya sama, ya betul. Bahwasanya alirannya berasal dari negara Jepang. Kemudian tadi ada breakdance juga. Nah, breakdance merupakan tarian dengan gerak patah. Ya, selanjutnya silakan kelompok 3. Tradisi. Pengertian tari tradisi. Tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya. Ciri-ciri tari tradisi, gerak yang digunakan masih berpola tradisional, masih menggunakan musik tradisional, menggunakan pakaian khas daerah, pola gerakannya khas dan kaku. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya tentang salah satu contoh dari jenis tari kreasi non tradisi. Tadi sudah disebutkan bahwa ada salah satu contohnya itu tarian kontemporer. Nah, kebetulan kelompok-kelompok kami masih kurang ngerti atau masih agak asing tentang tari kontemporer itu sendiri. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi tentang tarian itu. Terima kasih. Tari kontemporer adalah tari tren sendiri yang tidak terikat pada tarian daerah yang ditampilkan pada waktu tertentu. Contohnya yaitu tari yapon dan tari salinan. Terima kasih teman-temannya tadi. Dapat kita simpulkan bahwasanya tari kreasi dapat kita kelompokkan menjadi 2. Ada tari kreasi tradisi, ada tari kreasi non tradisi. Silakan dibuka link yang ada di grup WA, ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Kita mulai dari sekarang. Silakan dibuka.
Stefania. Iya, terima kasih ya. Hasilnya sudah terlihat langsung ya, hasil kuisnya. Semoga ini bermanfaat. Tolong diingat materinya, nanti bisa dibuka kembali. Nah, kemudian kita sudah sampai di kegiatan penutup kita pada pagi hari ini. Kita ingatkan kembali materinya yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada pengertian tari kreasi. Pengertian tari kreasi adalah tari yang masih mengarah atau mengacu pada pola-pola tari yang sudah ada. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi atau jenis daripada tari kreasi yang dapat kita kelompokkan menjadi dua. Ada tari kreasi tradisi dan ada tari kreasi non tradisi. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kita berikutnya, Ibu akan merefleksi kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada kesannya, Ibu persilakan. Ini sangat asik ya Bu, dan tidak bosan. Dan saya juga lihat untuk teman-teman tidak ada yang ngantuk karena mungkin kita belajar juga pakai handphone juga, pakai infocus juga. Intinya belajar kali ini asik Bu. Kalau saya pribadi, belajar kali ini itu menyenangkan karena dengan berkelompok seperti ini kita bisa saling mengetahui pendapat kita masing-masing dan juga saling menyimpulkan apa sih pendapat kita, apa sih tujuan dari pelajaran. Ya. Sudah berkembang untuk anak-anak seumuran kita juga, karena bisa kita lihat setelah pengerjaan itu udah ada skornya dan kita juga bisa mengetahui bagian soal mana nih yang salah. Jadi nanti kita udah tahu di rumah, kita bisa lebih dalami lagi materi dasar ini. Tanggapan saya, pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena di sela-sela mengerjakan LKPD ada penayangan video tentang tari kreasi. Dari situ. Iya. Untuk tanggapan saya pada hari ini, menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik dan saya bisa mendapat ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Tugas anak-anak Ibu di rumah selanjutnya, silakan anak-anak Ibu baca kembali materi tentang keunikan gerak tari kreasi sebagai materi kita yang akan kita bahas pada minggu depan. Ya, hari ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Raffi Habib pimpin temannya untuk berdoa.